Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dari Universitas Jenderal Sudirman akan menyampaikan program Matching Fund dengan judul Penguatan Daya Saing Agroindustri Buah Karika sebagai produk indikatif geografis Dieng melalui integrasi sektor hulu hilir untuk pertanian yang berkelanjutan. Berikut adalah profil mitra. Klasika atau klaster Karika yang berdiri sejak tahun 2012 adalah kelompok yang beranggotakan petani dan produsen pengolah buah karika Wonosobo dengan anggota aktif saat ini 40 orang dan saya sendiri adalah ketua klaster Karika Rumbikan Nitias, pengurus aktif Mas Toro yang sebelah kanan saya dan Mas Alfa di sebelah kiri saya. Usaha utama yang dilakukan oleh para anggota Klasika yaitu pengolahan buah karika menjadi produk utama dalam bentuk koktail karika. Koktail karika ini merupakan buah karika yang dilarutkan dalam sirup dan dikemas dalam berbagai jenis dan bentuk. Nah, koktail karika ini diproduksi hanya dengan menggunakan buah karika yang masih mengkal. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Klasika antara lain pertemuan rutin, promosi melalui expo, mencari investor untuk tambahan modal usaha, pembinaan dan pengembangan dari akademisi, Kementerian BUMN, Pemda, dan dinas terkait PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero, Hikraf, dan pihak swasta antara lain PT Sarinah dan PT BGR. Sejak tahun 2017, Pusat Pengembangan dan Penerapan Teknologi LPPM Universitas Jenderal Sudirman telah mendampingi anggota Klasika, khususnya yaitu OD Podang Mas, CV Gemilang Kencana, dan KUB Berkah Mandiri. Kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu mendemokan cara pembuatan aneka olahan buah karika sehingga seluruh bagian dari buah karika dapat dimanfaatkan. Produk yang telah dikenalkan kepada kami adalah minuman, jelly, selai, palpi, konsentrat, minuman fungsional dari biji karika, pie karika, straddle, fruit leather, dan lainnya. Pada skala terbatas, produk ini sudah mulai diproduksi untuk tujuan pengenalan produk baru kepada konsumen secara terbatas. Masalah yang dihadapi Klasika yaitu satu, produksi, bahan baku, pengelolaan usaha, dan pemasaran. Pada masalah produksi ada yaitu mutu koktail karika yang dihasilkan antara produsen itu berbeda-beda. Terus yang kedua adalah jumlah produk koktail yang gagal prosesnya masih tinggi di angka 10-30%. Terus yang ketiga ada belum dapat menghasilkan produk diversifikasi selain koktail karika dengan kualitas yang baik dan layak jual. Di masalah bahan baku ada beberapa yaitu salah diantaranya adalah belum dikembangkannya teknologi perbanyakan karika yang efektif dan efisien, terus juga ketersediaan buah yang berfluktuasi tiap waktu, dan pada masalah pengelolaan usaha ada beberapa diantaranya adalah keterbatasan iptek terkait pengelolaan usaha, produksi, sumber daya manusia, dan juga keuangan. Masalah pemasaran yakni menurunnya penjualan akibat pandemi dan kegiatan promosi serta pemasaran online belum diterapkan dengan efektif. Berdasarkan permasalahan dari mitra yang telah disampaikan tadi, maka inovasi yang kami usulkan meliputi 4 bidang teknologi. Bidang pertama adalah diversifikasi produk, termasuk pengelolaan limbah. Bidang kedua adalah budidaya karika. Bidang ketiga adalah pengelolaan usaha UMKM, dan yang keempat adalah digitalisasi UMKM. Bidang diversifikasi produk meliputi verifikasi dan validasi formula dan proses produksi, pembuatan produk baru, pengujian mutu dan pembuatan spesifikasi produk, penempatan kemasan dan label produk baru, serta pengujian umur simpan produk, serta pendampingan trial, produksi, dan kontrol mutu di UMKM. Pengelolaan limbah produksi karika juga menjadi inovasi dalam bidang diversifikasi produk ini. Pada bidang budidaya karika, inovasi yang kami terapkan meliputi deskripsi varietas tanaman karika, pemetaan karakteristik lahan dan kualitas lahan, melakukan pembibitan tanaman karika melalui stek datang, kultur jaringan dan biji, serta penerapan teknik budidaya karika untuk meningkatkan produktivitasnya di berbagai ketinggian. Dalam bidang pengelolaan usaha UMKM, inovasi yang kami terapkan akan meliputi segmentasi dan target pasar dari produk inovasi dan merek, pembinaan manajerial meliputi keuangan, sumber daya manusia dan pemasaran,
serta perluasan pasar melalui studi kelayakan. Dalam bidang digitalisasi UMKM, inovasi yang akan kami terapkan meliputi analisa kebutuhan pengguna, perancangan dan desain aplikasi, pembuatan kode aplikasi, alpha testing, beta testing, implementasi aplikasi, serta maintenance atau perawatan aplikasi. Masing-masing bidang tadi akan dimotori oleh tim MF yang ahli di bidang-bidang tersebut. Baseline inovasi yang diterapkan meliputi prototipe produk dan 6 paten sederhana yang telah kami dapatkan. Keunggulan inovasi kami adalah yang pertama, produk dan teknologi yang dikembangkan itu berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, sehingga inovasi memiliki added value serta potensi pengembangan dan komersialisasi yang besar. Prototipe yang dikembangkan berbasis teknologi tepat guna, sehingga implementasinya bagi mitra akan lebih mudah dan terjangkau. Prototipe merupakan temuan baru, sehingga memiliki keunikan dan nilai kebaruan yang tinggi. Hingga saat ini, tim telah mendapatkan 6 HKI berupa paten sederhana terkait formula dan proses pembuatan produk dari Karika. Luaran yang kami targetkan dari hasil matching fund ini adalah adanya 50 orang mahasiswa yang berkegiatan MBKM. Kemudian adanya 10 orang dosen yang berkegiatan di Mitra Dudi, praktisi mengajar di kampus sejumlah 4 orang, dan kami juga menargetkan 7 produk inovasi baru. Selain itu, kami juga menargetkan luaran berupa proceeding seminar internasional, seminar nasional, artikel jurnal nasional dan jurnal internasional, draft paten, draft buku TTG, modul edukasi digital, publikasi di surat kabar, media elektronik dan di YouTube P3T LPPM Unsur. Kegiatan ini akan bermanfaat bagi Universitas Jenderal Sudirman sebagai wadah untuk mengimplementasikan riset kepada Dudi dan sarana MBKM. Kemudian, kegiatan matching fund ini juga akan berdampak bagi Universitas Jenderal Sudirman dalam mengkontribusi peningkatan capaian IKU, khususnya IKU 2, 3, 4, 5, dan 7. Kemudian, kegiatan matching fund ini juga akan berdampak pada akreditasi dan pemeringkatan perguruan tinggi. Sedangkan bagi mitra, kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas dan mutu produk, serta meningkatkan kemampuan berwirausaha mitra Klasika. Dan kegiatan ini diharapkan dapat berdampak meningkatkan penjualan, pendapatan dan keuntungan, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk berbasis komoditas unggulan. Harapan kami melalui program Matching Fund tahun 2023 ini, Klasika dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan tim inovator Karika Unsur, sehingga upaya kami dalam mengembangkan Karika sebagai komoditas unggulan, produk indikasi geografis Dieng dapat diwujudkan. Melalui peningkatan jumlah dan mutu bahan baku, serta pengembangan produksi dan pemasaran produk diversifikasi Karika, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota Klasika Wonosobo.